Amin. Sama-sama bilang sama saya bisa berubah. Loh, kenapa kita bisa berubah? Loh, kita dasarnya diciptakan segambar serupa Allah kok. Kalau hari ini karakter saya rusak, kalau hari ini hati saya jahat, kalau hari ini pikiran saya busuk, itu karena perubahan. Nah, waktu Yesus jamah hidup kita, dia mau adakan kembali perubahan. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Tetapi iblis intimidasi dalam pikiran saudara. No, suami kamu gak bisa berubah. Istri kamu gak bisa berubah. Masa depan kamu gak bisa jadi baik. Tetapi my God is the specialist. Allah saya itu spesialisnya. Amin. Spesialis untuk apa? Spesialis untuk mengadakan perubahan. Apapun yang saya taruh di tangan Yesus pasti akan berubah. Amin. Siapa jemaat sekalian yang dulunya pernah merokok, tapi hari ini sudah berhenti merokok? Siapa? Di Kelapa Gading juga sini siapa yang pernah dan sekarang udah berhenti? Oh, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Iya. Saya nggak akan tanya sebaliknya, jangan takut. Dari wajah saya udah lihat siapa orangnya. Maksudnya yang belum berhenti kan? Nah, udah tahu. Saya udah langsung gini. Dia udah mikir nih. Ini kalau ditanya gue angkat tangan gak ya? Jangan-jangan Gilbert tanya nih, siapa yang merokok dan sampai sekarang belum berhenti? Kalau gue angkat tangan, takut dosa. Gue angkat tangan, dosa juga. Tapi kalau gue angkat tangan, dosa sambil malu. Kalau gue nggak angkat tangan, dosa tapi nggak malu. Gue pilih yang kedua dah. Jangan, saya nggak nanya, udah tahu dari wajah saudara udah kelihatan, wajah saudara langsung merah gitu. Kan saya udah lama jadi pendeta. Perubahan wajah jemaat saya udah pelajari saudara ya kan. Kan kita kan jadi pendeta jam terbangnya udah agak tinggi saudara ya kan, udah nggak bawa Fokker lagi, udah Airbus lah kira-kira. Ya, sudah. Yang saya mau jelaskan buat saudara, ya kan, di dalam Yesus semuanya bisa berubah. Amin. Asal kita punya iman, asal kita punya kemauan, dan asal kita punya penyerahan. Karena perubahan bukan karya, tapi perubahan adalah kasih karunia. Amin. Kalau saya punya iman, ya kan? Kalau saya punya kemauan dalam kesungguh-sungguhan, dan kalau saya mau dalam penyerahan yang penuh, saya pasti bisa berubah. Rumah tangga kita pasti bisa berubah. Hari depan kita pasti bisa berubah. Hanya setan yang intimidasi dan yang tidak bisa berubah. Tetapi di dalam Kristus segala sesuatu dijadikannya baru. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya kalau saudara lihat dalam Yesaya 51, Yesaya 51 ayat 1 dikatakan apa? Yesaya 51, dengarkanlah aku, hai kamu yang apa? Nah, lihat kan? Mengejar. Sama-sama bilang sama saya, mengejar. Perubahan tidak terjadi secara otomatis, harus kita kejar. Makanya harus ada iman, harus ada kemauan, harus ada kesungguh-sungguhan, harus ada penyerahan, ya kan? Hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, ya kan, bersandarnya pada Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan apa? Memperbanyak. Perhatikan ya. Panggil, berkati dan apa? Perbanyak. Itu perubahan kan? Tuhan panggil, berkati dan apa? Memperbanyak. Sehingga dari yang lemah menjadi kuat. Dari yang tidak ada apa-apanya menjadi orang yang berpengaruh. Dari yang ditekan menjadi yang memimpin. Ya kan? Ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion. Sion itu bicara tentang gereja Tuhan. Bicara tentang orang percaya. Menghibur segala reruntuhannya. Bayangkan yang sudah runtuh dihibur. Bahkan dikatakan apa? Ini yang saya senang. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita. Nyanyian syukur dan apa? Lagu yang nyaring. Bayangkan. Perubahan yang Tuhan berikan nggak main-main. Dari padang gurun jadi apa? Taman Eden. Dari padang belantara menjadi apa? Taman Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan saya sanggup? Amin. Saya nggak mau tahu. Mungkin hidup saudara hari-hari ini seperti padang gurun.
Mungkin keadaan usaha saudara seperti padang belantara yang menakutkan sampai saudara nggak berani lihat. Mungkin keadaan rumah tangga saudara seperti padang belantara, ya kan? Mungkin hari depan masa muda saudara seperti padang gurun. Mungkin karir saudara seperti padang belantara yang menakutkan. Tapi di tangan Tuhan, Tuhan bisa merubah. Amin. Padang gurun dirubahnya menjadi apa? Taman Eden. Padang belantara dirubahnya menjadi taman Tuhan. Hari ini saya mau beritahu, tujuan Tuhan menghajar kita bukan supaya kita kapok, tapi Tuhan menghajar kita sampai akhirnya kita boleh melihat apa perubahan. Yang kedua, apa tujuan Tuhan dalam menghajar kita? Yaitu pendidikan. Sama-sama bilang sama saya, pendidikan. Yang luar biasa, Yesus saya sebagian besar kehidupannya ketika dia hidup dan melayani, dia buktikan dengan mujizat. Sama-sama bilang sama saya, mujizat. Tapi dia bukan dipanggil sebagai Tuhan. Tapi ketika dia hidup dan melayani, dia dipanggil justru sebagai apa? Guru. Sama-sama bilang sama saya, guru. Dan fungsi guru yaitu fungsi apa? Mendidik. Iya kan? Makanya kalau sudah lihat dalam Kisah Rasul pasal 7, saya udah janji kasih beberapa ayat supaya saudara punya sistematika firman yang jelas. Saudara tahu, oh iya, ya kan? Dikatakan apa di situ? Kisah Rasul 7 ayat yang ke-22. Apa di situ dikatakan? Dan Musa dipilih Tuhan, Musa dipanggil Tuhan, Musa terima banyak mujizat, tapi itu nggak final, itu belum selesai. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan, saudara sudah dapat mujizat dari Tuhan, that is not enough. Itu belum cukup. Ayat 22 bilang apa? Ini yang harus setiap orang alami. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia apa? Berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Berarti yang kedua, saya pelajari apa tujuan Allah dalam menghajar. Yaitu tujuannya yaitu pendidikan. Sama-sama bilang sama saya, pendidikan. Sama-sama bilang sama saya, pendidikan. Apa tujuan pendidikan? Pendidikan tujuannya adalah kemajuan. Jadi orang kalau dididik, masuk sekolah, pendidikan, tujuannya supaya apa? Ada kemajuan. Ya kan? Dari TK, SD, SD, SMP, SMP, SMA, SMA, kuliah, kuliah, kemudian menjadi orang yang berguna. Jadi harus ada kemajuan. Kemajuannya ini tujuannya supaya apa? Supaya kita berguna. Ada banyak orang Kristen gak berguna. Sorry untuk ngomong ini. Istrinya setiap kali lihat dia cuma urut dada, Tuhan. Makan hati gue punya laki kayak begini. Gue cuma nunggu, gue duluan atau dia duluan yang berangkat. Iya ya. Ada banyak anak-anak gak berguna. Orang tuanya stres melulu ngeliat dia. Setiap kali orang tuanya lihat dia, 7 rambut rontok. Setiap kali lihat dia, 7 rambut rontok. Iya ya. Ada banyak orang gak berguna. Iya ya. Kenapa? Karena tidak pernah mengalami kemajuan. Tuhan menghajar kita, tujuannya apa? Supaya kita makin maju. Supaya hidup Kristen kita makin maju. Iya kan? Dan akhirnya hidup Kristen kita berguna. Orang lihat hidup saudara dan berkata, sungguh saya diberkati. Dan lewat hidup saudara, banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya mau hidup berguna. Ibu, hidupmu harus membawa damai bagi suamimu, Bu. Bapak, hidupmu harus membawa sukacita dalam keluarga, Pak. Orang-orang muda dimanapun kau ada, harus engkau memancarkan kemuliaan Tuhan.